Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian, khususnya siswa kelas 10? Berjumpa kembali dengan Bapak melalui pembelajaran daring. Kali ini masih tentang matematika minat, yaitu dengan judul sistem pertidaksamaan dua variabel atau sistem persamaan linear dua variabel, dua variabel. Dari matematika wajib yang akan kita bahas, dan ini merupakan kompetensi dasar yang ketiga. Apa-apa saja yang harus dipelajari di sini, mari kita lihat slide-slide pembelajaran berikut ini. Kita lihat anak-anak, kompetensi dasar yang harus dimiliki setelah belajar ini menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, atau ini dalam hal ini linear ya. Sebetulnya masih ada linear kuadrat, tapi yang di kompetensi ini hanya khusus linearnya garis-garis ya. Sistem persamaan linearnya terbentuk dari persamaan linear berupa garis. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya menyajikan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel ya, dalam hal ini linear. Nah, ini yang kita harapkan setelah belajar ini kalian bisa mampu atau memiliki kemampuan dasar seperti apa yang tertera pada 33 dan 34. Baik, kita lanjut anak-anak. Pengetahuan prasyarat apa yang harus dimiliki? Maka ketika kita membahas tentang pokok bahasan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, maka prasyaratnya ini paling tidak kalian sudah mengetahui yang pertama, bagaimana menggambar grafik persamaan linear dua variabel. Artinya di SMP MTS saya kan sudah ini ya, menggambar sebuah grafik dari persamaan linear dua variabel ya. Kalau pertidaksamaan kan nanti tandanya lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan ya. Tapi kalau PLDV ini adalah persamaan linear dua variabel, nanti gambarnya berupa garis lurus. Nah di dalam sistem pertidaksamaan linear dua berubah, nanti dia sebagai garis batas. Nah, oleh karena itu ini harus diingat kembali ya cara menggambar. Kemudian yang kedua, mampu atau menguasai anak-anak menentukan DHP. Apa itu DHP? Daerah himpunan penyelesaian. Apabila itu adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi selain mengingat kembali cara menggambar garis dari persamaan linear dua variabel, Anda juga harus menentukan DHP dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini syaratnya untuk mampu menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini penting ya. Di antara ini yang utama adalah ini, ya, menggambar grafik dan menentukan DHP dari pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, kita lanjut anak-anak, slide berikutnya. Berikutnya adalah mari kita awali dengan mengingat kembali bentuk-bentuk grafik dari persamaan linear dua variabel, yang nanti di dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel nanti sebagai garis batas. Nah, jadi persamaan linear dua variabel nanti kalau digambar, nah ini penting adalah untuk menentukan garis batas dari SPTLDV-nya atau sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Oleh karena ini harus betul-betul dipahami ini ya, sebagai dasar untuk sistem. Nah, ada beberapa bentuk grafik dari persamaan linear dua berubah. Yang ini nanti sebagai kata kuncinya ya, agar kita bisa memahami dengan mudah atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama adalah ini. Kalau kita membuat sumbu koordinat x, y, maka sumbu x ini berarti persamaannya y sama dengan 0. Jadi sekali lagi, sumbu x ini sama dengan garis y sama dengan 0. Sebaliknya, sumbu yang tegak atau sumbu y ini justru x sama dengan 0. Jadi kalau garis x sama dengan 0, disuruh gambar tidak lain adalah menggambar sumbu y. Kalau Anda disuruh menggambar y sama dengan 0, tidak lain adalah sumbu
sumbu X. Oke. Berikutnya. Oke. Nah, kalau garisnya itu adalah sejajar sumbu X, tadi kan Y namanya. Ya, sehingga kalau di sini melalui H, garis yang datar ini, maka di sini Y sama dengan H. Nah, misalnya di sini 3, maka persamaan garisnya ini adalah Y sama dengan 3. Sebaliknya, kalau dia sejajar sumbu Y, kan namanya X. Nah, ketika dia melalui K, misalnya K-nya itu 4, misalkan, berarti persamaan garis yang sejajar sumbu Y ini adalah X sama dengan 4. Nah, ini ya. Kalau ini sumbu XY, kalau ini garis yang tidak di luar sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi sekali lagi pedomannya kalau sejajar sumbu X malah Y sama dengan namanya. Kalau sejajar sumbu Y namanya garis X sama dengan. Oke. Baik, yang ketiga. Nah, ini dia yang saya yakin ini semua mengulang di SNMPTN ya. Ada sebuah garis yang melalui titik 0,0 ya, kemiringannya arahnya begini dari kiri bawah ke kanan atas, maka secara umum dirumuskan Y sama dengan Fx. Kapan miringnya dari kiri dan ke kanan atas? Apabila M-nya lebih dari 0. Dengan kata lain, M-nya positif, garisnya itu pasti miringnya begini, dari kiri ke kanan atas, entah miringnya agak ke sini, agak ke bawah, miringnya seperti ini, M-nya positif, pasti Y sama dengan Mx. Nah, sehingga salah satu titik yang dilalui garis itu pasti di sini 0,0 kalau bentuknya garisnya seperti ini persamaannya. Kemudian persamaan berikutnya anak-anak yang kebalikannya ya, apabila miringnya ke sana. Nah, melalui 0,0 miringnya dari kanan atas ya kan? Kanan atas ke kiri bawah, kebalikannya dari sini ya. Nah, maka ini Y sama dengan Mx juga, tetapi M-nya adalah negatif, miringnya ke sana. Ini yang penting. Nah, ini kata garis-garis kunci ya, namanya Bapak katakan garis-garis kunci, karena ini nanti sangat penting kemampuan memahami ini nanti dipergunakan untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua peubah. Oke, masih ada lagi, mari kita lihat garis apa lagi yang perlu dipahami. Nah, ini dia anak-anak. Nah, sekarang ada sebuah garis apabila persamaannya ini AX plus BY, sebetulnya persamaan umumnya kan AX plus BY sama dengan C. Nah, tetapi ketika AX plus BY itu sama dengan AB, ruas kanan itu hasil perkalian koefisien X dan koefisien Y, AB, maka AB-nya lebih dari 0 atau AB-nya kurang dari 0, artinya apa? AB sama-sama positif atau AB sama-sama negatif. Nah, maka garisnya kayak apa? Pasti seperti ini. Nah, ini dia. Ini yang A, B lebih dari 0, berarti ini dia. Garisnya miringnya ke sana ya. Nah, A ini ingat, ini punyanya X, koefisien X. Nah, yang memotong sumbu X justru koefisiennya Y, dibalik ya. Jadi kalau Y bukan di sumbu Y, tapi di sumbu X B-nya ini. Kalau AX berarti A-nya di sumbu Y. Nah, ya. Yang kedua, apabila AB-nya kurang dari 0 atau negatif, dia garisnya memotong di bawah sini. Jadi A-nya negatif, B-nya negatif kan. Nah, oke. Kita lanjut anak-anak. Nah, sekarang bagaimana kalau AB-nya berbeda tanda? Nah, sehingga di sini bisa A-nya positif, negatif, atau kebalikannya, atau B-nya negatif, A-nya positif. Nah, yang penting keduanya berbeda tanda. Nah, maka arah garisnya seperti ini anak-anak. Ya, kan bisa A positif, B-nya negatif. A-nya negatif, B-nya positif, miringnya begini. Nah, ini menjadi penting anak-anak memahami atau bisa mengidentifikasi bahwa persamaannya nanti sama linearnya seperti ini, garisnya pasti miringnya begini. Ini menjadi penting, akan mempermudah kemampuan untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua peubah. Oke, ini harus dipahami ya. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan di sini tidak AB atau C, artinya bukan perkalian AB, ya nggak masalah, tetap dicari dua buah titik. Nah, bagaimana X-nya 0, Y-nya berapa, Y-nya 0, X-nya berapa. Karena apa? Untuk mendapatkan sebuah garis hanya perlu dua buah titik kan. Sembarang titik asal ada dua, hubungkan jadi. Nah, oke. Tapi ini yang secara khusus apabila AB-nya A kali AX plus BY-nya sama dengan AB. Oke, untuk garisnya seperti itu. Kita lanjut anak-anak. Nah, oke. Nah, sekarang kalau tadi sudah mengenal bentuk-bentuk garis dari persamaan linear dua peubah, pemahaman berikutnya yang harus dikuasai sebagai prasyaratnya adalah apa? Menentukan DHP, daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua
dua peubah. Kurungnya kurang ya. Dua peubah atau dua variabel. Nah, bagaimana langkah-langkahnya mari kita lihat. Contoh, tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari pertidaksamaan berikut ini dalam koordinat kartesius. Anda disuruh menentukan DHP ya dengan diagram kartesius, satu ini, yang kedua ini. Nah, mari kita lihat langkah-langkahnya anak-anak. Nah, langkah-langkah menentukan ini sebetulnya nih ya secara rinci ya, nanti ada triknya ya sehingga tidak seurut ini ya. Tapi ini intinya. Yang pertama, Anda harus menentukan titik potong garis ini. Garis ini dengan sumbu X yang berarti Y-nya 0. Garis ini siapa? Ya kalau ini mau digambar garisnya tandanya bukan ini tapi diambil sama dengannya dulu, dibuat sama dengan untuk mendapatkan garis. Ya, jadi Anda harus menentukan, ingat sebuah garis itu bisa ditarik minimal kan ada dua titik ya. Makanya menentukan titik potong garis dengan sumbu X berarti Y-nya 0 kan. Nah, nanti kita lihat ya. Yang kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu Y berarti X-nya 0. Habis itu gambar setelah dua titik diketahui, baru menentukan pertidaksamaan DHP pertidaksamaan berikut. Nah, bagaimana langkah soal itu diselesaikan? Mari kita lihat. Soal yang pertama tadi ini 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, Anda disuruh menentukan DHP. Maka Anda lihat langkah pertama apa? Menentukan titik potong garis dengan sumbu X, Y-nya 0. Ya kita ganti Y-nya 0. Kalau ini kita ganti 0, 3 kali 0 ya. 2X sama dengan 6, maka 6-nya X-nya sama dengan 6 dibagi 2, 3. Salah satu titik yang akan dilalui ini, dilalui persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6 nanti adalah ini 3,0. Ini X-nya 3, Y-nya 0, 3,0. Oke. Langkah kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu Y, maka X-nya 0. Ya, X-nya diganti 0, berarti ini 0 ya. Tinggal Y sama dengan 6, Y-nya sama dengan 6 dibagi 2. Jadi titik potong garis dengan sumbu X adalah 0,2. Ya, 0,2. Nah, setelah itu langkah selanjutnya apa? Mari kita lihat di sini. Nah, kita buat garisnya. Nah, kedua garis itu kita buat. Nah, titik potongnya tadi ada yang dilalui ada 02 dan 30. Lalu kita buat garisnya. Nah, selesai. Batas garisnya sudah kita buat, tetapi DHP-nya belum. Nah, kita harus baru menggambar garis batasnya. Catatan, garis batas itu mulus. Ini mulus, yang merah ini tidak putus-putus. Artinya apa? Karena nanti pertidaksamaannya adalah di sini karena ada sama dengannya, makanya mulus. Tetapi kalau saya nggak ada sama dengannya, maka garisnya putus-putus. Artinya apa? Titik yang tepat pada garis itu nanti bukan termasuk daerah penyelesaian, bukan termasuk anggota penyelesaian ya. Itu misalnya Anda dijumpai di sini, nanti misalnya persamaannya nggak ada sama dengan, jangan lupa putus-putus. Oke. Nah, setelah kita gambar seperti itu, sekarang kalau sebuah daerah dibelah begini dengan garis, berarti ada dua daerah ya, di atas garis dan di bawah garis ini kan. Nah, mana daerah yang memenuhi ini? Nah, kan ini pertanyaannya. Maka lakukanlah dengan uji titik biasanya. Nah, untuk menentukan DHP, pergunakan uji titik sembarang di salah satu daerah. Maksudnya di salah satu daerah itu bisa daerah di atas maupun di bawah. Yang paling enak ketika garisnya tidak melalui 0,0, biasanya ngambil titik 0,0 untuk uji daerah. Misalkan kita ambil titik 0,0 berarti menguji daerah di bawah garis batas ini. Masukkan 0,0 ke dalam pertidaksamaannya sehingga kita dapatkan 2 kali 0, 3 kurang dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan, ternyata benar. Apa kesimpulannya? DHP-nya adalah di mana titik 0 berada. Karena titik 0 berada di bawah garis merah ini, berarti garis batasnya, ini DHP-nya. Karena apa? Ketika 0 kita substitusikan ke soalnya, menyebabkan pernyataan yang benar. Sehingga DHP-nya adalah daerah semua titik-titik yang ada di bawah garis ini, termasuk yang tepat di titik ini, karena ada sama dengannya. Nah, sehingga kita lihat, iya ini dia anak-anak DHP-nya. Berarti kita arsir daerah yang di bawah garis inilah dari. Nah, apa Anda nggak yakin? Jangan-jangan ada titik yang DHP nggak menyebabkan benar? Boleh dicoba. Asal titiknya ada di bawah garis ini, mesti dimasukkan ini menjadi pernyataan yang benar. Nah, Anda coba di sini pasti salah. Boleh dicoba ya. Oke, saya kira itu langkah-langkah mengingatkan kembali menentukan DHP dari pertidaksamaan linear 2 peubah. Baik,
Kita lanjut soal yang kedua tadi ya. 3x min y lebih dari sama dengan 3. Nah, langkahnya, nah kadangkala masih ingat anak-anak, Anda bisa meringkas pekerjaan langkah 1 titik potong dengan sumbu x dan sumbu y dengan tabel. Nah, kan seperti ini. Contohnya ini. Kita buat garis batasnya, karena garis batas ini dibuat sama dengan dulu ya. Nah, oke. Nah, kita akan membuat garis ini. Bagaimana caranya? Yang paling mudah adalah ini kan. Nah, X-nya 0, Y-nya berapa, Y-nya 0, X-nya berapa. Nanti kita diperoleh 2 buah titik, tarik garis, ketemu sudah garis batasnya. Nah, kenapa pilih 0,0? Karena di sini tidak mulai 0,0 ya. Nah, jadi mempermudah saja. Seharusnya di sini tidak harus 0,0, misalkan Anda mau 1, mau 2, nggak masalah, nggak ada masalah sebenarnya. Yang paling mudah saja kan perkaliannya dengan 0 kan mudah. Nah, ketika X-nya kita ganti 0, berarti 3 kali 0, 0. Ya, min Y sama dengan 3, berarti Y-nya 3 kan. Nah, sehingga di sini otomatis Y-nya, 3, min Y sama dengan 3, Y-nya sama dengan min 3. Nah, sehingga kita dapatkan titiknya 0, min 3. Nah, sekarang dirubah, kalau tadi X-nya 0, sekarang Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0, ini hilang ya. Nah, tinggal siapa? 3X sama dengan 3, berarti X-nya 3 per 3, 1. Nah, kita dapatkan X-nya adalah 1. Nah, diperoleh titik 1,0. Nah, ini dia 2 buah titik ini. Apabila kita tarik garis maka menggambar garis ini. Nah, mari kita lihat gambarnya. Oh ya, ini otomatis ya. Yang ini adalah titik potong garis dengan sumbu Y yang 0,3. Nah, titik potong garis dengan sumbu X yang 1,0. Nah, ini langkah yang tadi kan otomatis jadi 1. Diringkas dalam satu tabel sudah menunjukkan 2 pekerjaan langsung. Nah, sekarang tinggal menentukan daerahnya, gambar garisnya. Ya, oke. Gambar garisnya. Nah, sekarang tinggal menentukan daerahnya. Nah, daerahnya adalah mana? Yang diminta yang ini ya. Antara ini yang ada nolnya dan yang bukan ini mana daerahnya? Yang sebelah atas atau sebelah bawah? Daerah penyelesaian himpunan penyelesaian dari soal ini. Apa langkah selanjutnya kan? Nah, bisa pakai uji titik ya. Nah, lalu yang paling enak memang pakai 0,0. Berarti kalau Anda mencoba titik 0,0 uji titiknya berarti untuk mengecek dari ini penyelesaian apa bukan. Kalau benar berarti ini DHP-nya, kalau salah berarti sebelahnya DHP-nya. Nah, kita masukkan 0,0 ya. 3 kali 0, ini ya, X-nya diganti 0, Y-nya ganti 0, 3 kali 0 dikurang 0 lebih dari sama dengan 3. Ternyata 0 lebih dari sama dengan 3, berarti salah. Nah, kalau salah jangan sini DHP-nya, tapi di bawah sini. Nah, itu DHP-nya, jadi di bawahnya. Di bawah garisnya DHP-nya, sehingga kalau kita gambar secara lengkap jadinya seperti ini. Yang bawah garis ya, yang diarsir berarti DHP-nya di bawah. Nah, ini dia DHP-nya. Ya, oke, paham ya? Nah, oke, kita lanjut. Kita, nah, sekarang adakah trik yang mempermudah sehingga kita menentukan DHP itu tanpa uji titik? Nah, ya, pada sistem persamaan linear bisa. Mari kita lihat di sini. Nah, perhatikan yang tadi. Anda harus hafal bentuk-bentuk garis tadi ya. Apabila AB-nya positif atau dua-duanya negatif, maka miringnya kan begini. Nah, ya kan? Miring garisnya pasti itu dari kanan atas ke kiri bawah. Sehingga yang sebelah atasnya sebelah itu, yang di bawah garis namanya bawah. Nah, kemudian maka DHP-nya bagaimana? Nah, kalau sudah AB-nya sama, positif atau sama-sama negatif, maka kalau tandanya lebih dari, berarti yang atas yang DHP. Tetapi kalau tandanya kurang dari, berarti yang DHP yang bawah. Nah, dengan demikian tidak perlu pakai uji titik. Hanya kalian tentukan gambar garisnya, miringnya kemana. Nah, maka tinggal lihat soalnya, lebih dari apa kurang dari. Kalau lebih dari di atas, kalau kurang dari di bawah DHP-nya. Tapi untuk miringnya yang seperti ini. Kapan terjadi miringnya nih? Apabila AB-nya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, sebaliknya, kalau AB-nya salah satu bertanda negatif atau sebaliknya, maka ini dia. Nah, miringnya kan seperti ini. Bagaimana ini? Yang perlu diperhatikan bahwa DHP-nya di sini jika kurang dari. Kalau kurang dari DHP-nya di sini. Yang di sini DHP-nya. Kalau lebih dari, maka DHP-nya yang bawah. Ya kan? Yang bawah ya. Jadi yang atas ini jadi kurang dari, kebalikannya dari ini ya.
Ini kalau kurang dari di sini, kalau lebih dari di bawah, kalau miringnya seperti ini. Kapan? Apabila AB berbeda tanda dari pertidaksamaannya. Nah, ini trik untuk penting sekali untuk menyelesaikan nanti sistem pertidaksamaan linearnya. Penting sekali ya, sehingga tidak perlu pakai uji titik. Nah, ini termasuk menghemat waktu. Baik, kita lihat ya. Mari kita sekarang menuju ke pokok permasalahan pembahasan kita, yaitu bagaimana menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua peubah. Apa itu sistem? Bedanya apa? Kalau tadi kan tidak ada kata-kata sistem. Kalau sistem persamaan pertidaksamaan linear dua peubah, berarti dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel penyelesaiannya namanya sama DHP yang memenuhi pertidaksamaan dari sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, karena sistem ini minimal mesti dua lebih ya, dua ke atas ya. Persamaannya pasti dua, pertidaksamaan pasti dua lebih ya, dua ke atas ya. Sama dengan dua atau lebih ya. Saya kira itu. Oke, kita lihat. Nah, sekarang gini, gambarlah daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan bla 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 bla. Nah, ini mau nggak mau ini kita gambar garisnya satu persatu. Kita gambar garisnya satu persatu sehingga seperti ini ya, seperti tadi ya, buat tabel x-nya 0, y-nya berapa, y-nya 0. Tetapi kalau dia sudah melalui 0 ya jangan 0 lagi, boleh dicoba lihat. Kita pakai 0 ternyata y-nya juga 0 karena y x sama dengan y kan. Nah, jangan pakai 0 lagi. Ini kalau ya hasilnya 0 lagi, cari angka yang lain misalnya x-nya berapa, x-nya 1, y-nya berapa, ternyata y-nya juga 1, sehingga titik yang dilalui adalah 0, 0 dan 1, 1. Lalu kita gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, melalui 1, 1 dan 0, 0 ya. Kemudian kita buat baris batas yang kedua. Baris batas yang kedua, lihat ini. Nah, kita lihat. Oh ya, oke. Daerah yang diarsir mana? Yang diminta kan lebih dari, miringnya begini ya. Nah, ini lebih dari miringnya begini. Berarti yang diarsir yang bawah kan tadi ya. Nah, trik tadi. Sekarang yang kedua, x plus y sama dengan 4. Kita tentukan dua buah titiknya. X-nya 0, y-nya 4. Kemudian kalau titiknya 0,4, kemudian x-nya 4, y-nya 0 ya. Maka kita dapatkan garisnya adalah digambar dalam diagram kartesiannya seperti itu. Mana daerah yang diarsir? Miringnya seperti ini lebih dari, berarti yang atas kan, di atasnya ini kan, yang bagian yang atasnya. Maka kalau diarsir adalah seperti ini. Nah, kita lihat anak-anak, ada daerah yang DHP-nya mana? DHP-nya kalau sistem adalah yang ada semua, yang ada arsirnya dua-duanya mana, irisannya ini kan, ini di sini nih arsirnya. Nah, ini ada DHP-nya, sehingga kalau ini kita ambil arsirnya yang hanya DHP saja, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini dia ya kan, DHP-nya akan seperti ini. Nah, DHP-nya seperti ini anak, DHP-nya. Oke, itu kita sudah menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, contoh lagi, tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut bla bla bla. Berarti ada 3 nih ya, garisnya nanti ada 3. Tetapi ingat, ini x sama dengan 0 kan salah satu sumbu. Mari kita lihat. Sama, angka selanjutnya adalah Anda tentukan menjadi bentuk umumnya ya, supaya x y-nya sebelah kiri menjadi ini. Kemudian kita buat garisnya dengan membuat tabel terlebih dulu dengan menentukan dua buah titiknya ya kan, 0,2 sehingga dapatkan 0,2, kalau y-nya 0, x-nya 4 sehingga kita dapatkan 4,0. Lalu kita lihat ini adalah garis dari garis x plus 2y sama dengan 4 adalah garis yang melalui kedua titik ini. Nah, mari kita lihat yang kedua. Yang adalah ini sama, kita buat x-nya 0, y-nya berapa ya, y-nya 0, x-nya berapa. Nah, kita dapatkan seperti ini ya. Oke, lalu setelah dapatkan titiknya kita buat garisnya. Nah, sekarang ada satu lagi, x-nya lebih dari 0. Nah, berarti kan garis batas x sama dengan 0. Nah, baru kita gambar anak-anak garisnya. Nah, titik-titik tadi masukkan, kita gambar. Nah, kan tentukan daerahnya yang diarsir ya. Kemudian miringnya seperti ini, kemudian dia lebih dari, berarti yang di atas ya kan. Kemudian ada tadi x lebih dari 0, miringnya sana. Mana daerah yang ada tiga-tiganya? Ini kan, ini dia. Ada tumpukan 3 arsir kan di sini.
itulah DHP-nya. Sehingga kalau kita jadikan satu gambar saja, jadi ini anak-anak, ini DHP-nya. Nah, cakep kan? Oke, saya kira itu. Yang ketiga, nah sekarang kebalikannya ya, gambarnya ada, arisannya, Anda disuruh menentukan sistem pertidaksamaannya. Nah, bagaimana caranya? Ya, nggak ada masalah. Yang pertama, ingat ini, AX plus BY sama dengan AB. Nah, kita harus tahu, kita mau cari garis ini. Persamaannya apa garis ini? Oh ya, 4X, ya ini kan 4 kalikan X, yang sini kalikan Y. Nah, titik potongnya kalikan Y. 4X plus 3Y, berarti, nah yang diarsir apa? Yang di atas miringnya ke sana, miringnya begini, yang diarsir yang atas berarti lebih dari kan? Nah, 4 kali 3, 12. Sudah ketemu untuk penyelesaian ke persamaan pertidaksamaan dari yang garis ini. Nah, garis berikutnya adalah ini. Nah, garis ini melalui 3 berarti 3x, melalui 5 di x berarti 5y plus 5y. Nah, lalu kenapa kurang dari? Ingat, garisnya begini di bawahnya kan, terhadap garis yang ini kan arsirnya di bawahnya, berarti kurang dari kan. 3 kali 5, 15. Oke. Kemudian dia berbatasan dengan sumbu y sama dengan 0, karena di atasnya makali y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini anak-anak yang disebut dengan SPTLDV, sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang disuruh mencari berdasarkan gambar. Jadi nanti ada dua jenis, Anda disuruh menentukan DHP dengan gambar, Anda ada gambar menentukan SPTLDV-nya. Nah ini, oke. Saya kira itu anak-anak. Nah, kemudian alangkah baiknya kalian coba uji kompetensi soal berikut untuk dapat mengukur sejauh mana Anda memahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Di sini ada 3, yang di sini menentukan DHP berarti nomor 1 dan 2 dan gambar, yang di sini menentukan SPTLDV-nya, penyusunnya. Nah, oke ya. Lihat videonya, coba dikerjakan. Tetap semangat untuk mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.